Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6153. Berikan padaku. Aku hanya bisa mengambil satu. Pelit sekali. Kalau begitu aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa memilih satu dari 3 teratas. Sementara Egi menghela nafas, Chu Feng sudah melangkah maju, melompat, melewati langkah pertama, kedua dan ketiga, dan langsung mendarat di langkah keempat. Dia sudah sangat konservatif. Bagaimanapun, tujuannya adalah langkah ketujuh, dan dia memilih untuk turun ke langkah keempat hanya untuk merasakan kesulitan tes ini. Namun begitu kaki Chu Feng mendarat, Chu Feng menyadari bahwa dia telah meremehkan langkahnya. Begitu menyentuh tanah, terjadi ledakan. Api membubung dari tangga, dan Chu Feng dilalap dalam sekejap. Nyala api tidak akan membakar tubuh fisik Chu Feng, tetapi langsung mengenai jiwa Chu Feng. Sensasi terbakar yang mengerikan bahkan membuat Chu Feng mengatupkan giginya, mengerutkan kening, mendesis, dan menghirup udara dingin. Yang paling penting adalah gerakan Chu Feng saat ini terbatas. Dia bisa bergerak sedikit, tapi dia tidak bisa meninggalkan langkah sama sekali. Chu Feng, ada apa denganmu? Egi menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan cepat. Chu Feng tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar. Saya agak meremehkan tempat ini, tapi itu tidak masalah. Namun Egi mendengar bahwa suara Chu Feng saat ini sebenarnya lemah. Ini baru level keempat. Anda harus setidaknya berada di level ke-6 untuk mendapatkan setengah peluang membukanya. Apakah tempat ini begitu menakutkan? Wajah kecil Egi sangat serius. Betapa kuatnya daya tahan Chu Feng, bisa dikatakan dia bukan manusia sama sekali. Itu bisa membuatnya tak tertahankan, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Untung saja nyala apinya tidak bertahan lama dan hilang dalam waktu sekitar 1 batang dupa. Setelah apinya padam, Chu Feng juga mendapatkan kembali kebebasannya. Dia tidak terus bergerak maju, tapi buru-buru duduk bersila. Dia segera melepaskan kekuatan formasi, berharap bisa meringankan kerusakan yang terjadi pada jiwanya sekarang. Namun dia menemukan bahwa kekuatan penghalangnya tidak dapat dilepaskan. Chu Feng menyentuh tas Qian Kun lagi, mencoba mengeluarkan ramuannya, tetapi menemukan bahwa tas Qian Kun juga tersegel. Aku akan menghapusnya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ada apa? Egi bertanya dengan cepat. Chu Feng juga memberitahu Egan tentang situasinya. Apakah kamu tidak diperbolehkan menggunakan cara apapun untuk pulih? Chu Feng, apakah kamu masih bisa bertahan? Jika tidak, menyerahlah. Saya selalu mencari peluang, tapi jangan biarkan diri Anda terjebak di dalamnya jika Anda tidak menemukannya, saran Egi. Tidak apa-apa, aku akan coba lagi. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia melompat lagi dan mendarat di anak tangga kelima. Pada saat ini, Chu Feng pertama kali melolong tajam, merasa sangat sakit. Namun segera tidak ada suara, dan Chu Feng hanya bisa mendengar suara Chu Feng mengatupkan giginya dan menggemeretakkan giginya dengan keras. Chu Feng, ada apa denganmu? Bisakah kamu menanggungnya? Jika tidak bisa, menyerahlah. Egi khawatir, tapi Chu Feng tidak mengatakan apa-apa. Menurut pandangan Chu Feng, dia tidak melihat zat yang menyinggung. Hal ini membuat Egi semakin khawatir. Chu Feng, apa yang terjadi? Bisakah kamu membuka pintu roh dunia dan membiarkanku keluar? Mungkin aku bisa membantumu. Egi bertanya satu persatu, namun tetap tidak ada suara. Untungnya, setelah 2 batang dupa, Chu Feng akhirnya berbicara.
Jangan takut, Egi, aku baik-baik saja. Meskipun Chu Feng berbicara sambil tersenyum, suaranya sangat lemah. Apa yang terjadi? Tanya Egi. Itu adalah serangan mental. Ini adalah serangan mental yang sangat kuat. Jika kamu secara tidak sengaja menghilangkan kesadaranmu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tapi saya masih memiliki kemauan yang lebih terkonsentrasi dan bisa menolaknya. Mengapa tempat hantu ini begitu berbahaya? Itu saja, kami tidak akan menantangmu lagi, ambil saja maniknya dan pergi, saran Egi. Tapi Chu Feng mengangkat kepalanya dan melihat langkah keenam. Chu Feng, jangan ambil risiko. Apa yang kamu katakan kepada orang-orang itu sebelumnya? Tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan. Prioritas pertama adalah melindungi diri sendiri. Anda tidak bisa mempertaruhkan hidup Anda. Jika tidak, Anda berani atau bodoh. Apa yang kamu katakan sangat indah. Kenapa kamu begitu bodoh? Egi menyadari bahwa Chu Feng tidak mau menyerah, jadi dia segera membujuknya bahwa dia benar-benar tidak ingin Chu Feng mengambil risiko. Egi, percayalah padaku. Saya seharusnya bisa melakukan ini di tingkat keenam. Setelah suara Chu Feng bergema, Egi tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Chu Feng. Lalu dia berkata, kalau begitu buka pintu roh dunia, biarkan aku keluar, dan biarkan ratu ini membantumu. Jika kamu tidak bisa membukanya, aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan penghalang. Kata Chu Feng. Tempat yang sangat buruk. Kalau begitu istirahatlah dan coba lagi saat sudah merasa lebih baik. Langkah keenam adalah yang terakhir. Terlepas berhasil atau gagal, jangan lanjutkan. Sesuai perintahmu, ratuku. Chu Feng mendengarkan Egi dan beristirahat, tetapi tanpa cara penyembuhan apapun, istirahat seperti itu sebenarnya tidak akan berpengaruh dalam waktu singkat. Jadi, Chu Feng langsung melompat dan mencapai langkah keenam. Saat jatuh, 3 kekuatan api, guntur, dan angin muncul pada saat bersamaan. Angin kencang itu seperti pisau, guntur seperti jarum, dan nyala api seperti udara. 3 tingkat kekuatan menembus pakaian Chu Feng dan langsung menyerang Chu Feng. Meski pakaiannya tidak rusak, kulit dan daging Chu Feng terkoyak. Kali ini, tidak hanya jiwa yang diserang, tetapi tubuh fisiknya juga rusak parah. Pada saat ini, Chu Feng merasa seolah-olah dia telah dipotong-potong oleh 1000 pisau dan dihancurkan hidup-hidup. Tapi Chu Feng tidak ingin Egi khawatir, jadi dia mengertakkan gigi dan tetap diam. Namun rasa sakit yang parah membuat Chu Feng tidak bisa menutup matanya. Egi tidak bertanya. Mengikuti pandangan Chu Feng, dia bisa melihat bahwa Chu Feng sudah berlutut di tanah, dan keringat bercucuran seperti hujan lebat. Kenapa begitu sakit? Tubuh Chu Feng berkedut hebat. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan dirinya, dia masih bergerak ke tingkat yang sangat berlebihan. Egi tahu bahwa Chu Feng sedang menjalani ujian yang tak tertahankan, jadi tidak mengganggunya saat ini akan menjadi bantuan terbesar. Pada saat ini, Long Chengyu dan yang lainnya juga sedang menatap ke pintu. Segera, seberkas cahaya terbang keluar dari gerbang penghalang dan mendarat tidak jauh di depan mereka. Cahaya menghilang dan sosok Xiao Yuer muncul. "Nak, ada apa denganmu?" Melihat Xiao Yuer, Ouyang Kuangfei bergegas maju dengan gugup, sementara Long Chengyu dan Long Musi juga sangat gugup. Karena wajah Xiao Yuer saat ini sepucat kertas, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Xiao Yuer tidak berbicara, tetapi mengeluarkan ramuan penyembuh dan menelannya. Saat ramuan penyembuh mengerahkan kekuatannya, dia mengangkat kepalanya dan memandang semua orang. "Maaf, pintu ini tidak bisa dibuka." Setelah itu,
Xiao Yuer memberitahu semua orang tentang situasinya. Anda harus mencapai level ke-6 untuk mendapatkan setengah peluang pembukaan. Tapi serangan mental tingkat ke-5 hampir terlalu berat untuk ditanggung Xiao Yuer. Ini tidak penting, selama kamu baik-baik saja, kata Long Musi. Ya, seperti yang dikatakan Chu Feng, hidup adalah yang paling penting. Kakak, apakah dia belum keluar? Xiao Yuer bertanya setelah melihat sekeliling. Chu Feng belum keluar, kata Long Chengyu. Mendengar ini, Xiao Yuer segera melihat ke arah gerbang formasi, matanya menjadi panik. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ia telah menjalani berbagai ujian untuk mengasah dirinya. Daya tahannya dalam segala aspek jauh melampaui orang lain, dan menurutnya ia telah mencapai titik ekstrim. Namun kekuatan di tangga tadi membuatnya takut, dan dia tidak berani menantang lagi. Dia sangat takut sesuatu akan terjadi pada Chu Feng. Bukannya aku tidak percaya padanya, tapi hanya saja itu sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, api, guntur, dan angin kencang yang menghancurkan Chu Feng semuanya tersebar. Chu Feng terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Egi, aku tidak bisa menolak. Egi mengeluarkan suara yang sangat lemah dan serak. Suara itu sama sekali tidak terdengar seperti Chu Feng, terdengar seperti orang tua yang akan meninggal karena sakit. Berhenti saja, tahan saja. Separuh kemungkinannya adalah Anda membayarnya dengan nyawa Anda. Bisa atau tidaknya dihidupkan tergantung kehendak Tuhan. Istirahatlah dan ayo keluar dari tempat sialan ini. Egi merasa sangat tertekan. Oh, Chu Feng juga setuju. Dia tidak berencana untuk melanjutkan. Chu Feng hampir tidak dapat menanggung tingkat ke-6. Hanya melihat 3 manik-manik yang ditempatkan pada langkah ke-7, Chu Feng juga memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Chu Feng selalu mampu melakukan yang terbaik dalam ujian apapun. Dia bisa melakukan apa yang orang lain bisa lakukan, dan dia juga bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Tak disangka, kali ini ia justru kempes. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar dari ruang roh dunia. Chu Feng, ambil manik dari tengah langkah ke-7 dan berikan padaku. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.